Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-72. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Wa'adallah, menjanjikan. Wa'ada artinya menjanjikan. Siapa yang menjanjikan? Allah. Kepada siapa? Mukminin wal mukminat. Mukminin, mukmin laki-laki, wal mukminat, dan mukmin perempuan. Apa yang dijanjikan? Jannatin, surga-surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Wa masakina, dan tempat tinggal. Thayyibatan, yang nyaman. Fi jannati adn, di surga-surga Aden. Tadi sudah disebut surga, ada surga lagi. Ya. Serta waridwan. Ridwan itu sama akar katanya dengan ridho. Bedanya ada tambahan alif dan nun. Ridwan. Jadi ridho yang paripurna. Alif dan nun itu artinya sempurna. Ya. Ridho yang sempurna. Minallah akbar, ridho dari Allah itu lebih besar. Jadi meskipun surga itu nikmatnya luar biasa, tapi ridho Allah itu lebih besar. Karena Allah pemiliknya, persoalannya kan. Ya, sama dengan kita diberi fasilitas oleh bos kita. Tapi pemberian itu tidak sebanding dengan cintanya bos pada kita. Nah, kalau dia udah suka, yang diberi itu nggak seberapa, nanti akan diberi lagi. Itu yang penting cintanya itu, keridoan. Dzalika, yang begitu, huwa, dia, fauzul azim, sukses besar. Jadi sukses kita di dunia ini kecil. Nah, sukses besar itu kalau kita berhasil ya meraih ridho Allah yang paripurna. Makanya ada ayat tuh, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tapi kematian itu belum belum finish. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
sempurnanya nanti di hari kiamat. Faman zuhziha, barang siapa yang dihindarkan, anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah ya finalnya. Nah, jadi belum final. Kematian itu belum final, belum segalanya. Ahli-ahli tafsir menyampaikan sebagai berikut. Pertama, dikemukakan oleh Ibnu Jarir, wa adal mu'minina sadaqallahu wa rasulahu wa aqrabi wa bima jabi min indillah minar rijal wan nisa jannatin tajri min tahtil anhar. Allah menjanjikan orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, mengakui apa-apa yang didatangkan dari Allah, laki-laki dan perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dijanjikan apa? Jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Artinya basatin tajri tahta asyari anhar, kebun-kebun. Jannat itu kebun-kebun, garden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi pipa-pipa di bawahnya. Tapi ada beberapa keterangan air yang mengalir di surga itu berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia kan perlu wadah, ya, perlu wadah dia. Kita perlu pipa. Kalau di sana tuh bergerak sendiri katanya, nggak pakai wadah jadi. Ya, airnya itu nggak perlu wadah. Kan hukum di dunia ini kan air itu perlu wadah. Ya, kalau pipa, kalau kita pipa, keran-keran gitu untuk pembukanya. Tapi kalau di sana air itu bergerak sendiri kan. Beda dengan di dunia. Khalidina fiha, mereka kekal di sana, labithin, artinya mereka tinggal di sana selamanya. Mukim, tidak akan hilang-hilang. Ya, tidak akan binasa. Yang enggak enak di dunia ini kan binasa kan. Pada waktunya lenyap. Wa masakina thayyibatan, dan tempat tinggal yang nyaman. Wa manazil yaskununaha thayyibatan, artinya tempat tinggal yang ditempati oleh mereka dengan nyaman. Itu menurut Ibnu Jarir. Menurut Shadiq Hasan Khan, wasafal jannah biha bi asaf, surga yang disebut di sini itu mempunyai 4 sifat. Pertama, jaryul anhar min tahtiha liyamina tabu ilaiha, ada aliran sungai, ada aliran, ya. Jadi kalau kita, tempat tinggal kita itu dilewati aliran sungai, aliran itu aja udah nyaman, itu menjadi nilai tambah, ya, menjadi nilai tambah kita kalau ada aliran sungai, asal jangan kebanyakan aja banjir. Yang kedua, annau fiya khalidun la ya'tarim fiya fana wala taghyir, mereka kekal, tidak akan ada perubahan, tidak berubah, segitu-gitu aja, ya. Tidak kebanyakan, tidak kekeringan, tidak kebanjiran, tidak kekeringan. Yang ketiga, thayyibu masakin khalia anil makturat kudurat, serta tempat tinggal nyaman, nggak ada sampah. Kalau di dunia kan ada sungai, sampahnya banyak. Di sana yang kotor-kotor nggak ada. Yang keempat, anazata aden. Aden itu mukim. Ya, kita mukim di situ. Ghaira munqati'atin, tidak akan pernah putus, tinggal selamanya. Kalau kita di dunia kan, meskipun itu punya Anda, dibatasin kan? Ya. Kalau nyawa kita berpisah dengan raga, ya sudah, bukan punya Anda lagi itu rumah. Ganti pemilik. Ya, kalau kita pindah alam, ganti pemilik rumah kita itu. Tapi kalau di surga ini, jannatu aden, kita mukim selamanya. Yang ketiga, disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridho, amal masakin at-thayyib fi jannati aden fa hiya daur wal khiyam, yaitu kemah-kemah. Kata Muhammad Rashid Ridho, jannat itu kemah-kemah, ya, allati tatibu lisakiniha, yang menyamankan, yang nyaman ditinggali oleh penghuninya. La listimali ala jamil murafiq wal asas wa riyas wa zina wa rizq, karena komplit, isinya komplit. Tuh, ada
teman-teman, pembantu, tuh di dalamnya ada pembantu, ada perkakas, ya, furniture, ya. Kemudian ada perhiasan, manik-manik, ya, serta mendapat rezeki. Ya, ada bidadarinya, ada barang-barangnya lengkap tuh. Tatimu bi rahatul muqim fiha, sehingga orang yang kesana itu betah. Wagib tautuhu, bahkan kepengen lagi, serta di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, ini Allah tandaskan dalam surat 34 ayat 37. Jadi di dalam surga itu sendiri ada kamar-kamar, bukan blong begitu. Ya, bukan kayak outdoor di tempat terbuka, bukan. Wahum fil ghurufati aminun, nih, ya, sifat dari surga itu mereka ada di dalam kamar-kamar. Walladzina amanu, kemudian dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 58 Allah juga menyampaikan, walladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat lanubawwi'annahum fil jannati ghurafa, kami akan tempatkan mereka di kamar-kamar, ya, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Ni'ma ajrul amilin, alangkah indah pahala amil. Amil ini karyawan, alangkah indahnya, ya. Jadi maksudnya surga yang Allah siapkan itu merupakan upah yang paling indah. Begitu juga di ayat-ayat yang lain, yaitu surat 39 ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum ghurafun, mereka mempunyai kamar-kamar, min fauqiha, di atasnya, ghurafun mabniyatun, kamar-kamar yang dibangun, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa'dallah, ini adalah janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuh, ya. Jadi banyak sifat yang Allah sampaikan tentang surga ini. Disebut juga jannatul khuldi, jannatul ma'wa, tuh. Udkhulul jannah, jannati adn, jannati na'im. Ya, banyak surga kenikmatan. Menurut Abu Su'ud, summa wa'ada bima huwa ala min dzalika wa ridwanu minallah. Kemudian Allah menjanjikan yang lebih daripada surga, yaitu keridhaan. Ridho Allah itu lebih dari segalanya. Ya, kalau kita punya bos, pemberian bos itu nggak ada artinya dibanding bos itu sendiri, ya kan? Dibanding bos itu sendiri dengan pemberiannya nggak ada artinya. Kita diberi mobil, contohnya, mana lebih berharga daripada bos? Lebih berharga bos. Bos kalau udah cinta pada kita, suka pada kita, apa yang kita mau diturutin. Gak ada artinya baru sebuah mobil gitu. Nah, begitu juga ini surga-surga yang begitu indah, itu tidak ada artinya dibanding dengan keridhaan Allah. Wa ridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah lebih besar daripada semua itu. Yang kelima disampaikan Asy-Syaukani, wa fi dalil ala anna la syai'a minan ni'am wa in jalat wa azumat yumatsilu ridwanallah. Kata Imam Syaukani, ayat ini menjadi dalil tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada keridhaan Allah. Tuh, nikmat yang tertinggi. Ya, saya pernah menyampaikan nikmat Allah di dunia ini tidak bisa dihitung. Ya. Tapi saya menempatkan nikmat Allah itu ada 4. Berarti tambah sini 1 nih, tertinggi. Ridha Allah pertama. Yang kedua, dari bawah dulu ya. Nikmat terendah adalah hidup. Anda hidup tidak diminta. Bukan kita yang minta, tapi Allah. Jadi hidup itu anugerah. Hidup sehat. Ya. Yang kedua, hidup sebagai manusia.
Hidup ada juga, tapi binatang. Binatang juga hidup, binatang hidup ya, makhluk hidup, bukan manusia saja, tapi hewan juga. Tapi kita ditakdirkan menjadi manusia. Tuh naik tuh. Yang ketiga, lebih tinggi, manusia bukan sembarang manusia, tapi mukmin. Tuh, naik lagi kita nih. Kita mendapat iman. Bahkan kita nggak nyari, ya, karena kita terlahir dari rahim bunda kita, ibu kita yang muslimah, ayah kita yang muslim, jadilah kita muslim. Seandainya Allah takdirkan Anda lahir dari perut orang kafir, bukan muslim, untuk mendapatkan Islam, pasti kengelan, rekasa, upaya pasti, dan belum tentu lagi. Yo, sudah tuh, ya, ketiga ya. Yang lebih atas lagi adalah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan sembarang mukmin, tapi umat Nabi Muhammad. Emang kenapa dengan umat yang lain? Sebab kita diistimewakan oleh Allah sebagai kuntum khaira ummat. Kamu adalah sebaik-baik umat. Padahal kita gawenya nggak lebih daripada umat terdahulu ya. Payahnya gitu. Umat dulu kan payah. Tapi kita dilantik oleh Allah kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Bukan sekedar itu saja, kita mendapat giliran pertama masuk surga. Tapi yang pertama masuk Nabi Muhammad, diiringi oleh kita insya Allah sebagai umatnya. Nah itu kan membanggakan. Ya kalau di dunia mengantri, nah, di akhirat orang sejagat kerat tuh, dari manusia pertama sampai manusia terakhir ngantri, apa nggak payah? Nah kita diduluin. Tuh, ya itu yang keempat, pertama ya. Saya bilang 4. Nah sekarang ini ada ridwanu minal akbar. Ini ridho Allah tuh tertinggi. Nikmat Allah yang tertinggi adalah ridho Allah. Yang kedua Nabi Muhammad. Yang ketiga sebagai muslim. Yang keempat sebagai manusia. Yang terakhir hidup. Itu yang kita patut syukuri. Nikmat Allah tidak bisa kehitung, tapi kalau diklasifikasi begitu. Sekarang hadisnya ada 6. Pertama, dari Abi Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah jannata min fiddah aniyatuha wa ma fiha. Apa surga yang disediakan untuk orang mukmin? 2 surga ya, dari perak dan lengkap dengan isinya. Istilah istilah rumah mah lengkap, furnishing ya. Ya, sudah lengkap, ada mejanya, bukan kosongan. Kalau kita kan kosongan nih, ya pagar belum ada, tuh kita tuh, ini udah lengkap, ada AC-nya, ada apa, semua siap isi. Tuh. Serta 2 lagi dari emas, jadi 1 orang dapat 4. Tuh, kepengen nggak? Tapi mati dulu. Karena nggak ada orang masuk dalam keadaan hidup, mati dulu. Nah, kita jalan ini, nabung ya. Kita nabung di kesempatan nabung. Wa ma bainal qawi wa baina ayanzuru ila rabbihim ila rida al-kibri ala wajhi jannati adn. Ya. Tapi nikmat surga yang begitu banyak itu, ya. 2 dari emas, 2 dari perak, itu tidak lebih tinggi daripada nikmat melihat Allah. Itu yang lebih tinggi. Jadi kalau kita diperkenankan melihat Allah, berarti Allah meridhoi. Nah, ini sama dengan ridwanun. Kan ada dalam surat Al-Qiyamah tuh, ya. Apa itu ayatnya? Kok lupa sih. Nadijat, bukan. Lupa saya. Nah, itu ada ayat yang menjelaskan melihat, nanti akan melihat. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nah, pada hari itu muka berseri-seri, sumringah, mesem-mesem. Kenapa mesem? Ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dhad, nadhirah.
nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pakai dot. Ya. Yang kedua bukan pakai dot tapi dha. Ila rabbiha nadhirah. Nah, itu. Hari itu wajah berseri-seri, mesam. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Robnya. Itu nikmat yang paling tinggi. Kalau kita diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah meridhoi. Nah, ini sama setara dengan ridwanun minallah. Tanda bahwa Allah ridho, diperkenankan kita melihat. Dan itu jadwal yang paling menyenangkan. Nah, nanti satu saat kepada ahli surga disampaikan penjaganya. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengikuti jadwal, schedule yang berbeda. Apalagi schedule, apalagi sudah cukup kata mereka. Udah pol lah, top markotop. Enggak, beda ini. Apa ini? Melihat Allah. Oh ya mau. Nah, ketika mereka melihat Allah itu mendapat kenikmatan lebih dari segalanya. Ya itu karena bosnya. Ya, Anda menjadi ASN, apa kebanggaan yang lebih tinggi daripada melihat orang pertama datang ke panggung rawi, ngelihat salaman, foto-foto, lah pokoknya diposting di mana-mana, WA, bangganya bukan main. Nah itu sama dengan hadis yang pertama. Yang kedua dari Abi Musa, qala Rasulullah inna fil jannah khaimatun minal lu'lu' mujawwaf. Di surga ada khemah itu ya, kayak tenda ya, yang dibuat dari mutiara tuh, yang berongga, mutiara berongga. Arduha situna mailan, ya, lebarnya 60 mil. 1 mil itu kan 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo lebih, berarti kurang lebih anggap 1 kilo lah, 60 kilo tuh ya, 60 kilo kemahnya. 60 kilo lah dari sini Tangerang itu mah. Ya kan? Fi kulli zawiyatin mina ahlun. Setiap zawiyah ya, ruangan itu nanti ada pojok-pojok, itu ada sudut-sudutnya. Tuh, ya. Dari kemah yang begitu besar tuh ada sudut-sudut. Setiap sudut ada penunggunya, yaitu bidadari. Setiap sudut-sudutnya dengan fasilitas yang ada penunggunya di situ. Nanti ke sana senang, ke sana senang, ke sini senang. Wah, gawainya begitu aja. Mayarana akharin, apa-apa yang bisa dilihat yang lain. Yatufu alaihim mu'minun, orang mukmin muter-muter aja di situ tuh. Sana, bosen sini, sono, beda-beda. Beda rasa, beda pemandangan, ya. Jadi riasannya berbeda-beda tuh, artistik ya. Hadis yang ketiga sekarang. Wa a'la manzilatun fil firdaus yal wasilah alati khasabiya nabiyuna. Sementara surga yang tertinggi itu namanya wasilah. Jadi surga yang tertinggi namanya Firdaus. Di Firdaus itu ada tempat namanya wasilah. Nah, kalau wasilah hanya dihuni oleh satu orang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sering kita mintakan selepas azan, ya kan? Allahumma robba hadhid da'watit tamah wassalatil qa'imah ati, ya Allah berikanlah Muhammad al-wasilah. Nah, berikanlah wasilah kepada Nabi Muhammad. Kita doakan sekarang. Nah, nanti kalau Rasulullah mengatakan kalau Anda doakan nanti kecepretan lah. Namun kita nih uli sirani kecepretan kok. Kurang lebih begitu. Luber. Makanya kita diminta untuk membacanya. Tuh.
Fahiya khalisatun lahu min dunin nas. Nah, maka surga wasilah ini yang di tengah Firdaus itu khusus untuk Nabi Muhammad. Orang lain tidak bisa. Ya, karena itu anugerah dari Allah. Maksudnya pemenang nomor 1 nanti diumumkan. Sekarang kan pemenang pertama masyarakat seluruhnya. Setelah itu Muslim kan lebih tinggi kan. Di antara mukmin lebih tinggi lagi nabi-nabi. Jumlahnya 360 katanya. Dari nabi-nabi disaring lagi menjadi 25. 25 naik lagi jadi 5. Namanya ulul azmi. Dari ulul azmi naik lagi dari berapa? 2. Namanya Khalil Rahman. Khalil namanya. Khalil diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Masih 2. Yang satu mana? Yang satu nanti diumumkannya. Kata Nabi, mudah-mudahan aku yang dapat. Nah, hadiah apa yang disediakan untuk juara pertama? Wasilah tuh. Di tengah Firdaus. Nah, mudah-mudahan aku yang dapat, tolong aku doakan. Nah, kita doakan setiap ba'da adzan, ya. Wa minha tafjuru anharul jannah. Dari sanalah sungai-sungai mengalir tuh, dari Firdaus, tempat tinggi, mengalir sungai-sungai semua. Hadis yang keempat dari Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah yatarawunal ghufah fil jannah kama yatarkawaki fis sama. Sesungguhnya penduduk surga akan saling melihat, bisa melihat ya, kamar-kamar itu. Kamar-kamar itu bisa dilihat depannya ya. Seperti kamu melihat bintang-bintang. Tuh, teknisnya bagaimana nggak tahu, ngebayang ini ya. Kamar-kamar itu bisa dilihat seperti Anda melihat bintang di langit. Jadi gemerlapan. Ya, karena itu manik-manik. Begitu indah, batu-batu yang mahal, batu-batu mulia itu menjadi plesternya. Berkilau-kilau. Yang kelima dari Abdullah bin Amr bin As annahu sami'an nabi, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, idza sami'tul muadzin. Nah tuh, apabila kamu selesai mendengarkan muadzin, muadzin tukang azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan apa yang ia ucapkan. Ya kan? Kita menirukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu kan? Summa sallu alayya. Nanti kalau dalam hadis yang lain kecuali hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, itu malah haula wala quwata, ya kan? Kemudian untuk as-salatu khairum minan naum ini diperselisihkan. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan tidak ada dalil yang mengatakan apa itu kita wa ana minasyahidin gitu ya. Nah, tidak ada dalil itu, sehingga kita kembali kepada asal menirukan. Jadi kalau adzan muadzin as-salatu khairum minan naum, itu kita ngomongnya apa? Kan ada tuh zikir lain ya. Nah, tapi kata Syekh Utsaimin tidak ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, kembali kepada himbauan pertama, menirukan. Berarti kita juga as-salatu khairum minan naum. Itu kata Syekh Utsaimin. Nah, setelah selesai kita berdoa, Allahumma robba hadhi da'wati tamah. Itu kata Rasulullah ini. Tsumma sallu alayya. Ya, kemudian berselawat padaku. Tuh. Ini menjadi khilaf, apakah kita baca dulu apa selawat dulu. Jadi sebelum selesai azan la ilaha illallah kan terakhirnya kita. Kalau di sini mengatakan tsumma sallu alayya, berselawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan begitu seterusnya. Baru kita baca salul wasilah. Baru kita memohon wasilah. Allahumma robba hadhi da'wati tamah wassalatil qaimah, dan seterusnya. Kalau menurut sini ya, jadi kata-katanya begini hadisnya. Tirukan apa yang dia katakan, kemudian bersalawatlah kamu kepadaku. Tuh. Fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat sekali kepadaku, sallallahu alaihi asyran, maka akan dibalas 10.
Ya. Nah, itu ya, sudah ya. Jadi suruh sholawat dulu. Masalul liyal wasilah. Kemudian baru mintakan kepada Allah untukku. Minta apa? Wasilah. Tuh. Fa innaha manzilatun fil jannah. Maka wasilah itu bukan wasilah tawasul, bukan. Wasilah itu adalah manzilah, tempat yang ada di surga. La tambagi ila li abdin min ibadillah. Hanya diberikan kepada satu orang. Yang akan diberikan kepada juara pertama. Siapa? Wa arju an akuna anahu. Saya berharap akulah orangnya. Nabi nggak mengatakan ya saya, nggak. Tapi saya berharap dengan doa kalian, ini saking rendah hati beliau ya, mudah-mudahan aku yang dapat. Ya, gampang dah ntar kalau dapat maka cepretan, ya, begitu kan. Sebab Nabi akan mengetuk pintu surga. Jadi pintu itu tidak akan dibuka oleh malaikat kecuali passwordnya dipegang oleh Nabi Muhammad. Jadi semua tertutup. Kalau pintu neraka mah dibuka, begitu datang langsung dibuka. Tapi pintu surga mah ditutup dulu. Ya, diketuklah oleh Nabi Muhammad. Siapa itu? Saya Muhammad. Oh ya, memang. Kami diperintah jangan buka kecuali kepada Muhammad. Maka dibuka. Konon orang Islam sudah tahu persis tempatnya. Sudah tahu persis dia di mana. Jadi rupanya sebelum masuk itu sudah ada briefing ya. Briefing, kamu nilainya berapa? Oh, kamu di sebelah sana. Kan tempatnya berjauhan tuh. Kaplingnya sana. Jadi mereka masuk itu udah enggak perlu guide lagi. Sudah tahu persis satunya. Jadi kata Rasulullah, saya berharap akulah orangnya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Nah ini, barang siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka aku akan memberi syafaat untuknya. Tuh ini, syafaat ini diberikan Nabi kepada pelaku dosa besar. Terus yang nggak melakukan dosa besar gimana? Ya komo pisan itu mah. Wong yang dosa besar aja dapat syafaat, apalagi yang nggak melakukannya, itu lebih dieman, lebih dimanja. Nah itu ya hadis yang kelima. Yang keenam dari Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu ahli jannah. Setelah ahli surga masuk ke surga, ya Allah berfirman, wahai penduduk surga, fayaqulun, lalu mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Jadi bahasa surga itu bukan nggih, ya, yes, itu kan. Kalau dipanggil, wahai ahli surga, jawabannya labbaik wa sa'daik. Kepada Allah jawabnya begitu. Hal raditum, sudah puas kalian? Puas belum? Fayaqulun wa ma lana nadha wa qad a'tayna ma lam tu'ta ahadan min khalqika. Ya Tuhan, bagaimana kami tidak puas? Engkau sudah memberi segalanya yang belum pernah kami dapat sama sekali. Kami nggak pernah mengalami. Ini semuanya bagus semuanya. Fayaqulu ana utikum afdala min dzalik. Saya akan beri yang lebih bagus. Mau? Qalu ya Rabb wa ayyushain afdal min dzalik. Apa ya ada yang lebih bagus? Wong ini sudah bagus semua ini. Perasaan udah bagus semua ini, udah sempurna lah, udah top markot top. Apa ya ada yang lebih bagus? Lalu Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Saya berikan keridhaan kepada kalian. Keridhaanku. Nah itu. Jadi keridhaan ini adalah nikmat tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti materi. Mudah-mudahan kita dapat ya. Makanya yang rajin tuh. Jangan males. Memperjuangkan BTN aja setengah mati kita. Sampai bongkok baru lunas. Ya kan? Rumah Anda
diangsur berapa tahun tuh masing-masing? Minimal 5 tahun. Paling lama 20 tahun sampai udah bongkok baru lunas. Bocor lagi. Nah, surga ini nggak bocor-bocor, tidak free of charge, tidak ada biaya-biaya. Iya, nggak perlu cat-cat. Sudah lengkap lah. Baik, kita ke materi baru. Babu manja min tatawin nabi fin nahar. Tentang tatawu'nya Nabi, sholat sunahnya Nabi di waktu siang. Dari Asim bin Domrah As-Saluli, qala sa'ana alian an tatawi Rasulillah. Dari Asim bin Domrah As-Saluli, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang tatawu'nya Rasulullah, tentang sholat sunahnya Rasulullah. Ditanyakan oleh Asim bin Domrah kepada Ali, karena Ali kan menantunya. Lalu Ali menjawab, innakum la tutiqun, kamu tidak sanggup, kamu tidak bisa menyamai Nabi. Tuh ya. Faqulna akhbirna bihi, kami bukan mau menyamai Nabi, pokoknya cerita aja lah, pokoknya sampaikan aja. Wong ini cuma minta informasi, bukan mau nyamain Nabi. Kamu nggak akan bisa. Iya, udah ngerti nggak bisa, tapi pengen tahu aja bagaimana. Ceritanya gitu ya. Na'khudhu minhu mastata'na. Nanti yang kami sanggup kami jalanin. Kasih tahu aja dulu pokoknya. Qala kana Rasulullah idza shalla fajra yumhil. Setelah selesai salat fajar, beliau ada waktu jeda. Hatta idza kana hahuna, yakni min qibal masyriq bi midariha min salatil asr hahuna, yakni min qoblal maghrib. Kemudian sampai matahari, dia menggunakan isyarat ya, sampai segini, seperti asar. Jadi matahari seperti asar, maksudnya duha. Beliau salat duha maksudnya. Ya. Kemudian qama fasala rakaatain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma yumhil hatta idza kana syamsi min hahuna, yakni min qiyamil asyik bi miqdariha min salati zuhri. Kemudian menjelang salat zuhur, tuh, beliau salat lagi. Fasala arba'an. Beliau salat 4 rakaat, tapi 2-2. Menjelang salat zuhur itu berarti qobliyah, ya kan? Kalau tadi duha, ini kan cerita tentang sholat sunnah, apa yang rutin dijalankan oleh Rasulullah. Nah, itu ketika matahari sudah naik seperti asar, suasananya seperti asar kan, ini kalau duha kan seperti asar, rada ridem itu kan. Nah, beliau sholat, kemudian naik lagi sebelum zuhur, beliau sholat 4 rakaat tapi 2-2, itulah qobliyah. Wa arba'an qabla zuhri. Wa idza zalatis syamsu, apabila matahari sudah tergelincir, beliau salat 4 rakaat, 2-2. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa arba'an qabla asr, dan 4 rakaat sebelum asar. Ya, yafsilu baina kulli raka'atain bitaslim, dijalankan dengan 2-2. Bitaslim al malaikat muqarrin wa nabiyyin wa min tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Qala Ali fatilka situ asyara rakaah. Itulah 16 rakaat katanya. Tatawu Rasulillah. Mana ya 16 itu? Saya juga nggak begitu paham ini. Ya, 16 rakaat kata beliau tatawunya Rasulullah itu 16. Tapi ada yang memberikan komentar, ya sholat rawatib itu kan 12 ditambah duha 4. 16 tadi. Mana yang sebut rawatib? 2 sebelum subuh. Ya. 2 nih, hitung aja 1 ya, semuanya nanti ada 8 jadi. Kemudian 4 rakaat duha 2-2. Tuh, ya. Sudah 3 kan? 4 sebelum zuhur 2-2. Ya kan? Kemudian di sini sebut 4 asar nih. Di sini 4 asar. Asar ini termasuk ghairu muakkadah, tidak muakkad, tapi di sini dimasukkan. Kemudian 2 setelah maghrib,
2 setelah Isya. Itu kalau jumlah berapa? Singkatnya saudara, 50 waktu ya, 50 rakaat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu dijalankan oleh kita sehari semalam. Kalau dihitung, sebab sholat wajib kan 17 rakaat, ya kan? Sholat wajib 17 rakaat, sholat malam 11 rakaat. Tuh berapa tuh? 28. Ya benar 28 ya. 17 tambah 11, 28. Terus tambah lagi 12, 40. Jadi kita sholat semalam itu 40. Belum lagi duha. Ya wajib sama sunnah. Belum lagi duha. Tambah sebelum asar. Nanti sholat asar ini ada hadis-hadis tertentu yang memuji. Termasuk awabin. Ya, orang yang rutin melakukan duha dan 4 rakaat asar termasuk awabin, orang yang bertobat. Maka Rasulullah mengatakan jarang ada yang melakukannya, kata Ali. Karena kita milihnya yang kuat-kuat kan. Ya nggak apa-apa sih itu sunnah sih. Kemudian hadis berikutnya adalah maja'a fi ta'kidi rakaatil fajri. Dari semua itu, saudara, kalau kita musafir, hilang semua. Yang sholat sunnah itu hilang semua, kecuali 2. Ya, 3 ya. 2 rakaat sebelum subuh. Itu walaupun kita musafir, tetap kita jalanin. Sholat malam, witir, minimal 1 ya. Saking nggak sempetnya kan safar, sempetin 1. Ya bagusnya sih 3 minimal. Tapi ini kalau waktunya udah sesek bener, namanya musafir kan, sempetinnya 1. Terus duha 2 rakaat. Itu yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, walaupun beliau safar. Tapi kalau mukim mah biasa lagi tadi. Nah, kita ini hadis berikutnya. An Aisyata, dari Aisyah qalat, beliau berkata, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudun ala raqatil fajri. Nabi tidak pernah peduli pada sholat sunnah seperti peduli beliau pada 2 rakaat fajar. Ya, jadi beliau sangat care pada 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dari Aisyah pula, bahkan di sini, maro'aitu dalam riwayat Hafiz bin Ibnu Jurayj, aku tidak pernah melihat Rasulullah fi syai'in minan nawafil melakukan sholat sunnah asra amin ila rakaatain qabla fajri, yang lebih tatang, ya, lebih tatak daripada 2 rakaat sebelum fajar. Artinya beliau tuh sangat sangat peduli gitu. Kalau udah 2 rakaat fajar dipentingin banget gitu loh. Ya. Hadis diriwayatkan ya, tidak ada sholat sunnah yang sangat prioritas yang aku lihat pada diri Rasulullah melebihi 2 rakaat fajar. Jadi kalau ada sholat sunnah yang penting yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu witir, ya, bahkan tahajud kalau safar itu hilang. Walaupun kita boleh kalau senggang. Ya. Tahajud itu dan qiyamul lail itu sama. Qiyamul lail itu judulnya berbeda. Kalau tahajud sudah tidur. Sudah tidur kita sholat malam, disebut qiyamul lail sekaligus tahajud. Tapi qiyamul lail belum tentu tahajud. Tahajud pasti qiyamul lail. Itu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan tadi ya, aku tidak melihat Rasulullah sangat prioritas pada sholat sunnah melebihi prioritas beliau pada 2 rakaat fajar. Kemudian dari Aisyah lagi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, ini kan nggak bisa ditangkap oleh indera kita. Apa nih sing lebih teger? Wong ana gak jualan lah. Tuh, kalau orang pasar, ya kan? Orang pasar juga menderita itu. Sebab kalau dia nggak cepat, lapaknya nanti dapatnya nggak strategis. Kalau kita bangun kesiangan, bangun jam, pokoknya udah lewat lah. Jam segini baru bangun.
Ya, apa yang kita lakukan? Tetap sholat sunnah dulu. Ya, sholat sunnah itu justru yang kenal qadha. Qadha pada sholat wajib nggak dikenal, kecuali kelalaian, seperti lagi asik, lupa, astagfirullah, saya belum sholat asar. Nah itu, betul itu qadha. Tapi orang bukan sebut qadha, kalau qadha itu sengaja meninggalkan waktu, lalu kita ya diganti. Kalau sholat sunnah iya. Sholat sunnah kita datang ke masjid, sudah mendapati baris untuk sholat wajib. Nah, itu sunnahnya nantian. Cuma terjadi perbedaan pendapat, kapan kita lakukan apa, setelah salam langsung atau menunggu waktu duha. Karena pada kan terlarang nih. Itu terjadi kontroversi. Ya kalau mau aman setelah Tapi kalau kita nggak punya waktu mau kerja, ya udah 2 rakaatnya pada subuh aja. Ada yang mengartikan safar itu mobilitas, mobile, dia sedang mobile. Jadi Anda keluar rumah, tujuannya kemana? Ke rumah Anda di Solo. Dari titik ke titik, sebelum sampai ke titik, ada yang mengartikan itu safar. Panggung Rawi, rumah Anda. Ini kita sebelum sampai ke rumah, safar namanya ini. Ada yang mengartikan begitu. Ya kan? Tapi manhaj salafus sholih mengatakan yang sebut safar itu syaratnya pertama, dia meninggalkan tempat setidak-tidaknya bukan daerahnya sendiri. Nah, maka diartikan dengan 85 kilo. Ada yang mengatakan begitu, 85 kilo. Terus yang kedua, ke tempat yang dia tuju, dia tidak berniat pindah. Maksudnya dia tetap di sini, cuma di sana ada keperluannya yang mudik atau apa gitu, kerja, ada job sementara ya, suruh, iya kan ada petinggi tertentu yang tugas. Tapi dia akan berniat ke sini lagi. Nah, sepanjang belum tidak berniat tinggal, dia tetap safar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah ketika beliau futuh, dia tinggal di Mekah itu selama 19 hari, selalu sholat safar. Dalilnya itu. Sholat safar maksudnya, qashar dan jamak. Jadi beliau selama keluar dari Madinah, ya, ke Mekah kan, nah itu futuh segala itu. Ada yang mengatakan 17 hari, ada yang bilang 19, karena waktu itu kan belum ada tanggalan ya, harus dimaklum. Jadi ngitungnya karena ada Ada yang mengatakan 19, ada 17 hari. Beliau jamak dan qashar. Ini berarti, padahal beliau nggak contoh lain jamak dan qashar adalah wukuf. Wukuf kan nggak mobile. Menang. Ya, kalau menurut pendapat orang yang mensyaratkan mobile, berarti tidak sesuai. Paham belum ini? Jadi ada orang yang berpendapat yang namanya safar itu berjalan. Safar itu kan artinya jalan memang. Tapi kalau Anda sudah mandek, udah nyampe, berarti bukan safar. Itu pendapat orang yang mengartikan safar secara bahasa. Kan arti safar kan jalan. Iya, kan udah diem. Berarti bukan safar. Itu dalam pengertian bahasa. Tapi kalau pengertian syariat, safar itu dia pergi, jauhnya memenuhi syarat, bukan ke pasar Kerangkot nih, nanti pergi sembarang pergi ke pasar Kerangkot jamak qashar. Sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang biasa kita ya kriterianya. Ya syarat orang mengatakan dulu itu 2 marhalah. 2 marhalah. Dulu kan belum ada hitung-hitungan secara fix ya. Di zaman Umar baru kurang lebih 85 kilo. Perjalanan 2 hari 2 malam ontak. Dulu begitu pakainya. Ngitungnya dulu kan belum fix. Kurang lebih 2 hari 2 malam. Nah, ketika dihitung kurang lebih itu segitu. 80 kilonan lah gitu. Ya sini Tangerang itu sudah boleh jamak qashar. Tapi kalau sini Kerangkot mah belum. Atau sini Taman Cilegon belum itu. Paling tidak masih area kota kali ya, atau ya 85 lah singkat. Satu begitu. Yang kedua,
orang ini berniat pulang lagi, tidak berniat tinggal ke sana. Kecuali kalau udah ganti KTP, ya contohnya Anda ingin pindah lah, pokoknya udah nggak di sini lagi, itu berarti sudah mukim di sana, sudah nggak boleh jamak qasar. Termasuk supir bus, kalau dia kan tidak berniat tinggal dia mah. Contohnya ya Serang Solo itu ya, anunya apa? Trafiknya ya safar dia. Jamak qasar. Atau Jakarta Timur ke Jakarta Barat cukup jauh itu. Ya kan? Mungkin ada 80 kilo ya. Jakarta Timur ke Jakarta Kalideres sampai ke Kramat Jati. Lumayan jauh loh. Wilayah Jakarta dari ujung ke ujung. Makanya saudara, yang namanya GPS jadwal ini, yang namanya jadwal itu pinggir ke pinggir yang diambil. Maka Anda lihat, oh kadang-kadang udah waktu kok belum, karena dia menjaga itu. Yang namanya Cilegon itu dari Serdang sampai ke Merak. Tuh, kita di sini kalau mau pakai GPS pasti kita duluan, sebenarnya matahari sudah melintas. Tapi kok belum, karena dia ngitung Merak. Diantisipasi yang namanya Cilegon, apalagi Jakarta. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, itu sebenarnya pusat itu sudah, tapi dia hitung sampai ke timur. Satu kan namanya Jakarta Raya. Dilebihin daripada kurang. Makanya jadwalnya itu kelihatan ada penambahan. Itu karena melihat areanya ini. Yang benar sih sebenarnya bujur dan lintang. Ya. Sebab setiap 11 kilo matahari itu yang memanjang ini dari timur ke barat, itu udah selisih 1 menit. 11 kilo 1 menit, 11 kilo 1 menit. Makanya kita dengan Jakarta menurut lintasan matahari itu kurang lebih 33 kilo menurut matahari ya. Matahari. Kalau kita tempuh sih karena belok-belok begini kan. Itu jadi kalau dari bisa dilihat tuh bujur timurnya, bujurnya, ya. Dari sini ke sana berapa kacoknya? Kali 4. Itu nanti ketahuan jarak kita udara, berdasarkan udara berapa. Itulah yang dilintasi oleh pesawat. Karena itu pesawat bergerak lebih cepat nyampe. Karena dia lewat lurus saja dia mah. Kalau kita kan walaupun ini kan ke sini, ke situ, ke sini, ke sini. Itu menyebabkan lama. Jadi itu. Nah, kalau kita contohnya saudara, contohnya kita belum sholat, ya, kita dari Jakarta belum sholat, tapi sudah diseruni, belum sholat zuhur kita tuh, sudah masuk asar diseruni, jangan pulang dulu, mampir ke Taman Cilegon sholat jamaah dan qasar, kan belum pulang itu mah. Belum finish. Iya, jadi jangan tunggu di rumah, ya maksudnya kebolehan Anda sudah dicabut. Paham ya? Kita belum sholat, ya namanya penuh kan, rest area penuh dan sebagainya. Kagok udah sampai diseruni. Belum sholat zuhur, sedang niatnya berjamak. Ya karena lancar atau gimana, lebih cepat. Di luar ekspektasi, tiba lebih cepat. Tapi udah masuk asar, ya udah di Taman Al-Azham itu. Sholat di situ daripada kita masuk ke rumah. Kalau sudah masuk ke rumah, Anda sudah dianggap mukim, bukan safar. Paling uzur yang dibolehkan adalah jamak. Uzur yang dibolehkan jamak. Kalau kita sudah bukan perjalanan, jamak, artinya kita sudah masuk jamak, berarti kita sholatnya biasa, cuma di double. Paham ya? Kagok sudah sampai di rumah, belum zuhur nggak taunya. Anda masih punya uzur oleh Allah, masih dianggap tidak dosa. Anda lakukan sholat zuhur 4, asar, karena sudah bukan safar. Tapi kalau belum tiba di rumah, Anda masih safar, boleh 2. Ya, jangan ada ada pengajian baru sekarang nih, boleh menjamak subuh sama isya. Saya udah dapat ada mazhab baru apa ya? Isya sama subuh boleh digabung. Jangan-jangan ustadznya lupa kali ya. Jangan-jangan dia lupa ini. Iya,
kita masih maafkan lah. Kita harus tanya lebih jauh ya, jangan mudah menuduh. Siapa tahu dia lupa, dikiranya semua boleh digabung kan. Kan itu harus, jodohnya harus sepaket, zuhur sama asar, nggak boleh asar sama maghrib. Ya kan? Anda gabung asar sama maghrib kan nggak boleh. Maghrib sama isya, ini jodohnya harus sepaket ini. Nggak boleh isya sama subuh, subuh sama zuhur nggak boleh. Dikira dia tuh bisa semuanya kali. Ya siapa tahu lah, lupa lah ya. Mudah-mudahan nggak ada kesengajaan. Kita masih ada beberapa menit. Terus apa yang dibaca saat kita melakukan sholat fajar itu? Qobliyah. Nah ini ada yang menyarankan rakaat pertama itu surat Al-Baqarah 136. Ya Anda catat dulu. Rakaat pertama yang dibaca itu Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surat 2 ayat 136. Tuh. Terus rakaat yang kedua ya berdasarkan hadis surat 3 ayat 64. Kesunahannya, maksurnya, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, dan seterusnya. Anda baca dulu aja ya, karena ini waktunya sempit. Terus ada lagi riwayat dari Abu Hurairah, 2 rakaat fajar, ini sudah kita hafal, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Tapi yang mbok ya dikombinasi gitu lah, supaya nggak bosan ya. Nah, mungkin malaikat nyatatnya bosan itu lagi kayaknya modalnya segitu doang. Jadi kita variasi. Jadi Rasulullah itu kalau Anda lihat riwayatnya ada begini begitu jangan bingung. Berarti Rasulullah itu kombinasi, kadang ini kadang itu. Seperti sholat malam beliau baca wajah tu wajahiyah, terus Allahumma ba'id baini wa baina. Pernah tokoh Muhammadiyah menyampaikan, pokoknya yang tidak baca Allahumma ba'id baina khataya dan seterusnya sesat. Wah, ini nggak ngerti khilafiyah, ini nggak ngerti anu. Rasulullah itu menyampaikan berbeda-beda. Seperti kita memastikan bacaan Quran, yang nggak baca begini tidak boleh. Rasulullah berbeda, variasi. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Semoga Allah menggandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.